Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Al-Arba'un Al-Muntakhabah min ahadits kitab At-Tauhid dari Imam Ibnu Khuzaimah. Itu kecil kan bisa gak? Kencang sekali kipasnya. Halaman 151. Qala al-Muntakhib wafaqahullah, babun lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatul Isra wal Mi'raj wa innama ra'a Jibril alaihi salam wa innama ra'a Jibril alaihi salam. Wa qawlihi ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Al-ayat 51 min surat Asy-Syura. Dalil bahwa Nabi SAW tidak melihat dengan mata kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam Rabbahu, Rabbnya. Dalil bahwa Nabi SAW tidak melihat langsung Allah Lailatul Isra wal Mi'raj, di malam Isra Mi'raj. Beliau melakukan Isra Mi'raj, hadza tsabit fil kitab wa sunnah. Ini sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah, dan ijma' umat. Beliau melakukan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj, naik ke langit dari Baitul Maqdis. Tapi beliau tidak melihat langsung Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha itu. Wa innama, tetapi ra'a Jibril alaihi salam, beliau melihat Jibril alaihi salam. Ya, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya. Tetapi beliau melihat Jibril alaihi salam. Dan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li basyarin, dan tidaklah bagi manusia an yukallimahullahu, untuk diajak berbicara ia kepada, untuk diajak berbicara ia oleh Allah, illa wahyan, melainkan ya berupa wahyu, atau min wara'i hijabin, dari balik tirai, dari balik hijab. Asy-Syura ayat 51. Ini ayat juga ala umumihi, ya, karena ini ayat ini umum, ya, libasyarin,
manusia siapapun termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal secara langsung kecuali kalau wahyu atau dari balik hijab. Maka ini ya ayat dijelaskan dengan kisah Isra Mi'raj itu. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama memang. Dari generasi sahabat sudah berbeda pendapat. Hal ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal Isra, yakni ru'yatul ain. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat langsung Allah Azza wa Jal di malam Isra Mi'raj itu dengan mata kepala beliau ataukah tidak? Antara sejumlah sahabat ada perbedaan pendapat, tapi kemudian tercapai ijma sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala beliau. Qala al-muntakhib al-hadits tsani wa thalathun, hadis yang ke-32. Qala al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Ibnu Ulayyah qala hadatsana Dawud ibn Abi Hind an Sya'bi an Masruq qala Masruq berkata, kuntu muttaqi'an 'inda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku sedang duduk ya belajar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Ummul mukminin dulu mengajar dari balik rumah beliau. Ya. Murid-muridnya berada di luar. Ini bolehnya belajar kepada guru wanita apabila dari balik hijab, ya. Faqalat, lalu Ummul Mukminin Aisyah berkata, ya Aba Aisyah, panggilannya Masruq, Aba Aisyah. Ya Aba Aisyah, salasun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil firyata.
wahai Masruq, ada 3 hal. Man takallama biwahidatin, barang siapa yang mengatakan salah satu minhunna dari 3 hal itu, faqad a'zama 'ala Allahil firyata, berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Ya, berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Ada 3 hal, barang siapa yang menyampaikan salah satu dari ketiganya ini, maka dia telah berdusta besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Qultu wa ma hunna, Masruq bertanya, apa 3 hal itu? Qalat, Aisyah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu. Yang pertama, barang siapa yang mengaku atau mengklaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, faqad a'zama 'ala Allahil firyata, maka berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Qala, Masruq berkata, wa kuntu muttaqian fajalastu, aku saat itu duduk dengan agak berbaring, duduk bersandar. Aku saat itu duduk bersandar, fajalastu, maka kemudian aku duduk, ya, menata dudukku tidak bersandar. Wa qultu ya ummal mukminin, aku pun melanjutkan, kata Masruq, wahai ummul mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, angzirini wala ta'jalina, ya, tunggu, ya, dan jangan terburu-buru, ya, kasih aku waktu, jangan terburu-buru. Alam yaqulillahu, bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi SAW itu dia telah melihatnya dengan nyata di ufuk, di langit. Takwir ayat 23, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, surat An-Najm ayat 13, dan sungguh Nabi itu telah melihatnya di kesempatan yang lain. Yakni Masruq rahimahullah seakan-akan, ya, memahami bahwa 2 ayat ini sungguh Nabi telah melihatnya. Nya di sini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh Nabi telah melihat Allah dengan jelas, mubin bil ufuk, di langit. Sungguh Nabi telah melihatnya, ini melihat Allah, kesempatan yang lain, yaitu ketika Mi'raj itu. Jadi ketika Ummul Mukminin mengatakan, siapa yang menyatakan, siapa yang mengklaim bahwa Muhammad SAW itu melihat Allah, maka dia telah berdusta besar atas nama Allah. Bagaimana dengan ayat ini, gitu kan? Di sini pelajaran penting, ya. Apabila ada kerancuan ilmiah, terkesan kontradiksi antara hadis dengan hadis, antara Quran dengan ayat, antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, maka dirujuk kepada ulama. Faqalat radhiyallahu ta'ala anha, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ana awwalu hadhil ummah sa'ala an hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah
orang pertama dari umat ini yang bertanya akan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kemungkinan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah Anda melihat Allah ketika Isra Mi'raj?" Atau seperti Masruq tadi, ya, apakah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Anda melihat Allah? Yang kedua kemungkinan, ya. Jadi isyarat an hadza ini kembali kepada ayat atau kepada makna ayat atau kepada ru'yat, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghaira hatainil marratain ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan azmu khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Nabi mengatakan, ya bal Jibril, tidak, aku tidak melihat Allah tapi aku melihat Jibril. Aku tidak melihat Allah tapi aku melihat Jibril. Ya, aku belum pernah melihat Jibril pada rupa yang dia diciptakan pada rupa tersebut, yakni pada rupa aslinya. Aku belum pernah melihat Jibril pada rupa aslinya, pada wujud aslinya. Ghaira hatainil maratain, kecuali ya di dua kali ini, dua kesempatan ini. Yaitu pertama ketika di Gua Hira, yang satunya ketika Mi'raj. Ya, Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya berapa? 2 kali, ketika di Gua Hira, dan satunya lagi ketika Isra Mi'raj. Ra'aituhu munhabitan minas sama, aku melihat Jibril turun dari langit. Ya, sadan azmu khalqihi, ya, besarnya fisik Jibril itu menutupi ma baina samai wal ard, seluruh ruang antara langit dan bumi. Itu baru Jibril, ya, besarnya fisik Jibril itu menutupi seluruh langit dan bumi. Qalat, kemudian Aisyah berkata kepada Masruq. Jadi ini jawaban pertama. Jawaban pertama bagi siapa yang punya pertanyaan seperti Masruq. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Aisyah berkata, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, awalam tasma', wahai Masruq, bukankah engkau mendengar anallaha yaqul, Allah telah berfirman, surat Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhu al-absaru, al-absar, mata-mata manusia, mata-mata makhluk tidak dapat menjangkaunya secara utuh. Mata-mata makhluk tidak dapat menjangkaunya, tidak dapat melihatnya secara utuh. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah Subhanahu wa taala dia melihat semua manusia, semua makhluk. Wa huwa latiful khabir, dan Allah itu ya Maha sangat mendalam pengetahuannya, Maha mengetahui segala hal yang sangat detail. Jadi menurut Ummul Mukminin, ayat ini Al-An'am 103 ini ya menjelaskan ayat yang ada dalam An-Najm dan At-Takwir.
memperkuat bahwa yang dilihat oleh Nabi SAW yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Takwir dan An-Najm itu bukan Allah. Karena Allah itu tidak akan dapat dijangkau oleh mata manusia. Qalat, termasuk oleh pandangan Nabi SAW, oleh mata Nabi SAW. Qalat awalam tasma'an Allah yaqul, wahai Masruq, tidakkah engkau sudah mendengar firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Qara'tu ila qawlihi aliyyun hakim. Ya, tidak ada bagi manusia untuk ia diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla melainkan wahyu atau dari balik hijab. Ini ayat-ayat ini memperkuat makna ayat An-Najm dan At-Takwir bahwa Nabi melihatnya, yakni melihat bukan Allah, tetapi Nabi sudah terangkan itu melihat Jibril. Ya, ini pelajaran bahwa di antara metode tafsir itu adalah menafsirkan ayat Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Ya, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain. Ya, tidak kontradiktif. Ya, qul law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Afalam yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak merenungi, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Kalau Al-Quran itu dari selain Allah, mereka akan menemukan banyak sekali kontradiktif. Itu satu, ya. Dan di sini pelajaran yang namanya belajar itu, kalau ada syubhat, ada kerancuan dari apa yang didengar dalam belajar itu, langsung ditanyakan. Ya, langsung seperti Masruq di sini ada kerancuan, langsung ditanyakan kepada gurunya. Wa man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Yang kedua, barang siapa yang mengklaim bahwa Muhammad kata masyai'an, menyembunyikan sedikit saja min kitabillah, dari Al-Quran, tidak disampaikan kepada umat, faqad a'zama 'ala Allahil firyah, maka berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Qara'at ila qawlihi wallahu ya'simuka minan nas. Ya, al-ayat 67 min surat Al-Maidah. Karena Allah telah berfirman, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tidak menyampaikannya, berarti engkau belum menunaikan tugasmu sebagai Rasul. Jangan khawatir, sampaikan. Ya, Allah akan melindungi kamu dari gangguan orang. Jadi Nabi SAW tidak ada menyembunyikan sedikit pun wahyu dari Allah Azza wa Jalla untuk umatnya. Tidak ada. Tidak seperti tuduhan orang-orang Syiah, ya, karena Nabi SAW
dan malaikat Jibril itu amin, amanah. Ya. Dalam ayat apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Di kuatin dari arsyil makin muta'in sama amin, muta'in sama amin, amin. Malaikat Jibril. Demikian juga Nabi. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ya'tini khabaru sama lail wan nahar. Sabahan wa masaan. Apa kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku ini adalah kepercayaan yang di langit? Ya, wahyunya datang kepadaku setiap pagi dan petang hari. Beliau itu amin. Ya, ya. Namanya orang amanah, dia akan menunaikan semuanya. Maka siapa yang menuduh beliau menyembunyikan sedikit saja atau sebagian dari wahyu dari Al-Quran, dia telah berdusta besar. Qalat wa man za'ama anahu yukhbirun nas bima yakunu fi ghaddin faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Yang ketiga, barang siapa yang menyampaikan bahwa Nabi SAW itu memberitahu manusia, memberitahu orang apa yang akan terjadi besok, ya, maka sungguh dia telah berdusta besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi besok, maka sungguh dia telah berdusta besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Ini terlalu global kan? Karena Nabi SAW itu memberitahu kepada umatnya apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya kan? Maknanya bahwa Nabi SAW menyampaikan sebagian perkara gaib kepada umatnya, sebagaimana Allah firmankan di surat apa? Al-Jin. Ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi, ya, ila man irtadha mir rasul. Allah itu maha alim terhadap perkara-perkara gaib, tidak memperlihatkan perkara gaib itu kecuali kepada Rasul. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Surat An-Naml ayat 65. Tidak ada seorang pun yang mengetahui segala kegaiban yang ada di langit maupun di bumi kecuali Allah. Lafzun am. Man itu lafzun am. Ya, lafzun am, mencakup siapa saja. Tidak ada siapapun yang mengetahui kegaiban langit dan bumi kecuali Allah. Dan di surat Al-Jin sudah ada pengecualiannya. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Illa man irtadha mir rasul. Sudah ada pengecualiannya. Ini lafzun am, ya. Ada pengecualiannya. Allah maha mengetahui yang gaib, tidak menampakkan kegaiban itu kecuali kepada siapa yang Allah ridhai dari para rasul. Ini tiga hal. Siapa yang menyampaikan salah satunya, kata Ummul Mukminin, dia telah berdusta besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Satu apa? Menyampaikan bahwa Nabi melihat Allah Azza wa Jalla langsung dengan mata kepala beliau yang mulia. Yang kedua, ya, menuduh bahwa Nabi menyembunyikan sebagian wahyu Al-Quran dari umatnya. Yang ketiga, ya, menyampaikan bahwa Nabi memberitahukan perkara-perkara gaib, ya, apa yang akan terjadi besok, ya.
Ini 3 hal kata Ummul Mukminin, siapa yang menyampaikannya kepadamu maka dia telah berdusta. Hadza haditsun sahih. Dan makna berdusta itu kadang makna khata', kadang maknanya keliru, dia telah keliru kadang. Hadza haditsun sahih riwayatuhu thiqat. Ini hadis yang sahih, para perawinya terpercaya, wa akhrajahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma binahwihi. Syahid kalimat yang menjadi pokok dalil, Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil martain. Tidak, aku tidak melihat Allah, tapi melihat Jibril. Aku belum pernah melihat Jibril pada wujud aslinya kecuali 2 kali ini. Yaitu pertama apa? Ketika di Gua Hira, ya, ketika mendapatkan surat Al-Muddatsir, ya. Yang kedua, ketika Isra Mi'raj. Maksudul bab, pelajaran dari hadis ini, itsbat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu lailatal Isra wal Mi'raj wa inna ra'a Jibril. Hadis ini menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Isra Mi'raj itu di Sidratul Muntaha tidaklah melihat Allah Azza wa Jalla, akan tetapi melihat Jibril. Wa hadhihi minal masail allati waqa'a fiha al-khilaf bainas sahabah. Ya. Ini termasuk perkara yang terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat sendiri. Ya. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan di Zadul Ma'ad, mengkompromikan ya dalil-dalil yang ada, bahwa yang mengatakan melihat, Nabi melihat Allah, itu melihat dengan mata hatinya. Yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah itu dengan mata kepalanya, ya, sehingga tidak kontradiksi. Yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah, maksudnya dengan mata kepala, ya. Yang mengatakan Nabi melihat Allah, maksudnya dengan mata hatinya. Ra'ahu bi qalbihi, melihat dengan mata hatinya. Itu yang disebutkan kompromi dalil-dalil yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim, seingat saya. Paham maksudnya? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kemudian Ibnu Qayyim mengkompromikannya. Apakah Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Ada 2. Satu mengatakan melihat Allah, satu mengatakan tidak melihat Allah. Bahkan yang mengatakan melihat Allah dia telah berdusta katanya. Bagaimana memahaminya? Bagaimana memahaminya? Yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah, maksudnya apa? Tidak melihat dengan mata kepalanya. Yang mengatakan Nabi melihat Allah, melihatnya dengan apa? Mata hatinya. Wa qad tamma tafsilu dzalika fi syarhil muwassa' hadzal bab. Ya, dan ya, perincian akan hal ini bisa ditemukan di ya syarah yang lebih lengkap pada kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Ini syarahnya Syekh Abdullah Al-Sa'ad. Wafaqahullah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Masya Allah, banyak sekali pelajaran dari hadis ini. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.